Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota Nur Hasanah, Kusuma Ulinimah, dan Estri Padmawati. Di sini kami membahas tentang pemasaran produk sambal Mbak Ririn milik Paktiko. Sambal Mbak Ririn adalah UMKM asal Kota Magelang yang berdiri sejak tahun 2017. Produk yang ditawarkan terdiri dari sambal botol dan mujair crispy. Berikut hasil survei kami di beberapa tempat pemasaran secara langsung dari produk sambal Mbak Ririn dan mujair crispy. Tempat pemasaran pertama, Gardena. Di Gardena ini kita menemukan produk sambal Mbak Ririn, yaitu sambal botol, lengkap 13 varian. Tempat pemasaran kedua, Trio Plaza. Di Trio Plaza juga kami menemukan produk sambal botol Mbak Ririn. Tempat pemasaran ketiga, Indomaret. Di Indomaret merupakan pemasaran utama dari produk sambal Mbak Ririn, yaitu mujair crispy. Sebelum kita melakukan survei, kita meminta izin kepada pihak Indomaret untuk melakukan dokumentasi, tetapi tidak diperbolehkan. Dan ini adalah hasil dokumentasi yang kita ambil dari Instagram sambal Mbak Ririn. Selain pemasaran langsung, pihak sambal Mbak Ririn juga melakukan digital marketing. Pertama, media sosial dengan platform Twitter dan Instagram. Kedua, e-commerce yaitu Shopee dan Tokopedia. Sambal Mbak Ririn juga memasarkan produknya melalui blogging di YouTube. Berikut hasil wawancara dengan pemilik sambal Mbak Ririn. Akan dulu Kak namanya. Oh, backgroundnya. Baik, nama saya Tiko ya. Saya pemilik dari sambal Mbak Ririn. Sambal Mbak Ririn itu berdiri dari tahun 2017. Ketika itu tempatnya nggak di sini, tapi di Magelang Tengah di Permanti Asih. Baru sekitar bulan Agustus 2021 ya, kemarin baru pindah ke sini. Ya, kemudian kita produksinya ada sambal kemasan, ini ada 13 varian. Ada sambal iwak wader, sambal tuna, baby cumi, sambal teri, sambal pete, bawang, macam-macam pokoknya. Terus produk satunya setelah kita bikin sambal, kita coba-coba bikin produk ini mujair crispy. Ini dibuat dari ikan mujair, baby ikan mujair yang dikurang crispy. Ini produk ini yang bisa masuk ke Indomaret, sama tahun ini juga masuk kurasi Alfamart, tapi belum mulai masuk. Tapi sudah dikurasi, sudah dari beberapa UMKM Kota Magelang yang terpilih dari sambal Mbak Ririn. Mungkin moga-moga awal tahun 2022 ini udah bisa tersedia di Alfamart juga. Lagi yang mau ditanya? Dari usaha Bapak ini ada berapa karyawan ya? Saat ini mungkin sekitar 4 ya, 4 karyawan. Kalau dalam satu kali produksi itu biasanya menghasilkan berapa produk? Sebetulnya kalau kapasitas produksi dimaksimalkan, kita bisa sehari itu bisa bikin 200 botol sehari. Tapi karena ini kan pandemi ini lumayan penjualan turun, mungkin cuma tinggal 25%-nya. Jadi kita paling sehari di sekitar 50-an aja. Karena untuk biar kalau kita kelebihan nanti kan produk kita expirednya sebentar 3 bulan. Jadi kalau kita terlalu banyak produksi, nanti banyak produk yang expired di toko. Jadi kita produksi sesuai dengan daya serap di pasar. Kalau mujair crispy-nya sama 50? Kalau ini 6 bulan ya, kalau ini lumayan, mungkin sebulan sekitar 200. Ya. Kalau untuk omset satu bulannya itu sekitar berapa? Omset ya, kalau anggap aja kalau sebulan itu antara 500 sampai 1000 botol. Satu botolnya 20.000. Tinggal dikalikan 20.000. Kalau pemasaran dari produknya itu selain di Indomaret itu ada di gerai-gerai lain itu? Kalau kita Magelang sendiri itu kita ada di
beberapa toko oleh, contohnya toko Lesat, kemudian di kios Mbak Lis, terus ini Masuki, terus kalau yang supermarket kita juga ada di Gardena sama Trio soalnya. Produk dari sambal Mbak Ririn itu kan sudah dipasarkan di Indomaret ya Pak. Nah, bisa jelaskan bagaimana prosesnya hingga produk tersebut bisa di gerai Indomaret? Sebenarnya ini salah satu program dari dinas sama pemerintah Kota Magelang ya. Ketika itu mungkin Pak Wali Kota Dr. Aziz ingin membantu UMKM Kota Magelang supaya penjualannya yang terdampak dari pandemi ini juga bisa terserap di pasar. Kemudian mungkin bekerja sama dengan pihak Indomaret dan Alfamart itu juga mengadakan semacam kurasi. Jadi tetap dilakukan kurasi. Jadi ketika itu diadakan, kalau nggak salah Indomaret itu sekitar awal 2021, sekitar bulan Maret April itu dikumpulin, dapat undangan beberapa, sekitar mungkin seratusan UMKM Kota Magelang diundang ke Pemkot. Di sana kita disuruh membawa produk di display, nanti dari pihak Indomaret mereka akan melihat display itu, mereka mengambil barang-barang yang menurut mereka layak ditampilkan di Indomaret. Ketika itu mereka mengambil beberapa, tapi kemudian tetap dikurasi di pusatnya, dikurasi lagi, akhirnya terpilih sekitar, yang lolos dari Kota Magelang itu sekitar 12 UMKM. Kemudian, apakah peran pemerintah dalam membantu usaha ini sudah baik dan maksimal? Kalau menurut saya sih cukup membantu ya, jadi membuka peluang ketika kita UMKM ini sedang penjualannya sedang turun. Pemerintah dengan proaktif mengadakan berbagai macam program, salah satunya ini kerjasama dengan Indomaret, Alfamart. Kemudian juga yang saya dengar ada tahun 2022 ini ada kayak Magelang Keren ya, Kelurahan Entrepreneurship Center atau apa, itu moga-moga kalau itu benar-benar bergulir akan menumbuhkan UMKM baru di Kota Magelang. Ya bagus sih kalau programnya sih bagus untuk UMKM. Baik Pak, untuk pengawasan Kerja. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan.